Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Jadi di kesempatan hari ini kita kedatangan motor Mio Soul GT atau sejenisnya Mio G, Mio M3, Mio Sporty ya. Jadi di sini sudah terjadi kendala di bagian kroasnya, untuk murnya sudah dol ya, jadi tidak bisa mengikat lagi. Jadi untuk di bagian ini bisa kita perbaiki tanpa harus turun mesin. Kita las kembali di bagian ini, ataupun kita rubah menjadi baut 14 ya, baut 14 yang begini. Nah tapi lebih baiknya kita pakai yang ada topinya, nanti kita potong sebagian di sini ya. Nah, jadi untuk ukuran mata tap senainya kita menggunakan ini, berapa ini, M10 kali 1,25 ya. Nah untuk di bagian ini M10 1 kali 25. Nah jadi ini saya modif seperti ini untuk gagang senainya ya. Ini saya gunakan pakai stang seher Mio Sporty 5MX. Dan untuk di bagian ini bearingnya ini saya menggunakan bearing Polybit 6204. Ini hampir presisi sekali ya. Nah ini untuk penahannya kita pakai baut L, dan di sini baut 10 ya, terserah teman-teman pakai 12 ataupun baut yang lebih kecil untuk penahan di bagian tap senainya ini. Oke, jadi untuk langkah pertamanya teman-teman harus ukur dulu di bagian ini. Nah tapi kita menggunakan jangka sorong yang murah meriah saja ya. Jadi ini menggunakan jangka sorong atau Sigmat yang harganya sekitar 40.000 ya. Baru saja saya beli tadi. Nih merek Kentaro. Nah, di sini kita ukur dulu. Untuk ukuran pertamanya ini baut 17 ya. Jadi kita akan perkecil lagi. Nih. Kita perkecil pakai senai. Mata senai yang 14. Nah ini dengan ukuran sekitar 9 mili ya, 9 mili atau 8 mili di sini. Enggak kelihatan banget di bagian ini. Oke. Tapi untuk teman-teman kalau tidak ada yang kesorong, patokan pakai ringnya saja ya, pakai ring ini. Nih ring 14. Ini kan agak longgaran sedikit, jadi nah belum masuk. Jadi untuk melakukan ini kita bubut manual saja pakai gerenda ya. Untuk pembubutan ini harus perlahan-lahan saja ya teman-teman, dengan cara di gerenda. Tapi ini kita nyalakan dulu ya teman-teman. Oke, lanjut, ikuti terus, jangan di skip biar teman-teman bisa paham cara mengatasinya. Oke, jadi untuk mengukur ini, karena ini plastik ya, yang kesorong kita plastik, ini kita pas saja pakai ringnya mur 14 tadi, baut 14. Nah begini ya. Oke, sedikit lagi kita nyalakan lagi.
Oke teman-teman, jadi ini videonya saya skip karena agak lama ya untuk pengukurannya. Jadi ini kita paskan patokannya di ring 14 ya. Nah ini sudah masuk, lalu kita amplas sedikit ya. Nah ini kita amplas, tapi kita nyalakan lagi. Oke, ini setelah presisi ya. Setelah presisi kita tes lagi. Nah ini sudah masuk ya untuk ringnya, karena di bagian bautnya ini masuknya seperti ini. Nah untuk itu kita ukur, untuk lebih jelasnya kita ukur. Nah ini tinggal sedikit lagi, untuk mata senainya ini belum pas masuk, jadi kita usahakan kita amplas ya, kita perkecil lagi. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian ini setelah kita gerenda dan kita amplas di bagian ini, kita haluskan ya. Jadi untuk pengukurannya ini cara saya ya. Jadi ini kita ukur seperti ini, umur 14. Nah ini umur 14 ya. Sebaiknya kalau ada ya sigmat yang pakai ada pengunci, ini sigmat plastik ya. Nah ini seperti ini, ataupun masuknya seperti ini. Ini kita masukkan sini, masuknya seret tapi bisa keluar. Nah itu sudah pas cirinya ya. Ini masukkan ke sini. Nah kayak gitu ya. Lalu kita melakukan pengetapan atau penyenaian. Jadi kita manfaatkan kipasnya ini, kita pasangkan ke sini. Untuk murnya ini, baut 14 ini kan sebagai contoh saja. Jadi untuk penahanan kita tahan saja di sini, karena kita jauh dari bengkel bubut. Kalau untuk di bubut dia mau diblamsin. Oke, setelah itu ini tabnya ukuran M10 x 125 ya. Nah oh ini arahkan ke bagian bawah ya, ke sini ya. Ini saja. Oke, agak ribet ya, karena kita nggak ada yang pegang. Oke, agak ribet, kita pindah posisi. Kita lakukan penyenaian dulu. Sebaiknya kita tahan dulu ya, pakai tangan, jangan. Oke, kita geser dulu ya kamera.
lakukan perlahan-lahan teman-teman, karena tidak bisa buru-buru ya untuk penyenaian ini. Nanti hasilnya tidak bagus kalau buru-buru. Jadi intinya perlahan-lahan. Kita tarik sekali dulu ya. Nah, alhamdulillah sudah jadi ulirnya ya. Kita ulangi lagi. Nah, ini sudah jadi. Coba kita tes pakai mur yang kuning dulu ya. Nah, sudah cakep. Ini mur yang ada topi. Nah, mur topi ini kayaknya nggak beres ya. Jadi intinya kita pakai yang ini, tapi kita cari yang putih nanti ya. Oke lah teman-teman, jadi mohon maaf ya videonya kita skip tadi. Nah, ini untuk di bagian rumah roller sudah kita pasang. Jadi untuk bautnya atau murnya tadi ini, untuk bautnya 17 ini kan, ini yang lama 17. Nah, yang 14 ini tidak masuk untuk yang pakai topi. Nah, jadi kita ketemunya ini 17, tapi kuncinya 17 ya. Nah, tapi dratnya 14. Oke teman-teman, gak usah bingung. Ini bisa kita tukar, kita ambil di bagian, nah ini as roda, kita ambil, kita tukar. Nah, kita pasangkan ke sini karena murnya ini mengikatnya lebih bagus ya. Kalau mur yang kuning tadi, mur yang kuning pakaiannya ini kurang kuat. Oke, ini kita pasang. Nah, kita pasang gigi engkolnya. Untuk ringnya ini untuk ring yang asli enggak kita pakai. Kita pakai ring yang sini, ring kuning ini 14. Nah, kita tes satu dulu. Kalau dia pas, ini tidak perlu kita potong. Kalau teman-teman mau pakai ring ini boleh, nah, tapi ini agak oblak ya, karena longgar tadi. Nah, kalau ingin disamakan ini harus digerenda ya teman-teman, pas digerenda ini. Tapi kalau teman-teman nggak mau gerenda ataupun belum ada gerenda, kita ganti saja pakai ring 14 seperti di video ini. Oke, kelihatan nggak? Oke, kita kencangkan dulu pakai kunci biasa ya, jangan dulu pakai impact.
sudah kuat. Kalau sudah dirasakan pas, baru kita kencangkan pakai impact ya. Aduh, ini 17 14. Oke, jangan kebablasan impact. Ini gara-gara impact. Tadinya dol ya, gara-gara impact kekencangan. Nah, waktu dipasang murnya nggak pas, miring kayak gitu. Karena pakai impact nggak ada perasaan, jadi tinggal pencet saja, jadi ulir kerasnya dol. Itulah penyebabnya ya teman-teman. Oke, kita tes nyalakan. Oke, kita tutup dulu ya. Kita skip lagi untuk videonya karena durasinya semakin panjang. Kita pasang, kita tes engkolnya ya. Nah, oke lah teman-teman. Jadi untuk engkolnya sudah kita pasang. Ini belum saya pasang semua, untuk mur-mur atau baut-bautnya belum saya pasang semua ya. Kita tes pakai engkol atau kita pakai selainya dulu ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala. Wow, mantap bro, mantap sekali mas bro. Nah, oke lah teman-teman, itulah untuk tutorialnya cara memperbaiki drat keras Mio Sporty, Mio J, Soul GT dengan modal atau budget yang cukup murah tanpa harus bongkar mesin. Ini kita gunakan tap senai M10 1x25 untuk harga 150 untuk di daerah kita ya. Ini kalau bisa beli yang bagus, jangan yang abal-abal karena nggak kemakan di as kerasnya ini. Dan untuk yang ini gagangnya ini kita gunakan bekas stang seher dan kelahar 6204. Jadi total biayanya untuk pengelasan sampai pembentukan ini sekitar 200.000 rupiah. Dan untuk yang ini kalau nggak mau beli ya pinjam saja ataupun beli juga nggak apa-apa. Harganya murah, 40.000 untuk di daerah kita. Jadi totalnya tadi 200 ditambah ini jadi 240.000. Oke, itulah untuk tutorialnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apabila ada yang mengalami kasus yang seperti ini. Untuk lebihnya atau kekurangannya saya mohon maaf ya teman-teman apabila ada kekurangan dalam salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan atau kurang pantas untuk teman-teman mekanik ataupun yang awam yang belum bisa memahami bahasa-bahasa kita ini ya. Bahasa kita kadang-kadang campur ini ya. Oke, terima kasih yang telah menonton sampai habis. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.